Oke, halo semuanya, selamat malam. Jadi sambil kita nunggu teman-teman yang lain untuk join, mungkin aku izin sapa-sapa dulu sedikit. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Melisa Dwi, kalau aku dari Artshine. Nah, sebelumnya aku izin buat memperkenalkan dulu apa sih Artshine itu. Nah, jadi kalau Artshine sendiri sebetulnya kita juga komunitas nih teman-teman. Jadi tapi mungkin agak beda ya tipe komunitasnya. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Oke, nah, kalau Arsian sendiri, jadi kita itu adalah sebuah wadah kolaboratif yang mendedikasikan buat eh, anak konten kreator, buat seniman, terus buat penggiat industri kreatif lainnya. Nah, kalau kita sendiri itu, tujuan fokus utamanya itu buat sharing, terus ada buat saling support system. Lalu pastinya tiap bulannya tuh ada kegiatan sharing ilmu, baik itu sharing season atau misalnya ada webinar juga atau co-op atau misalnya workshop, tergantung dengan kesediaan dari pematerinya gitu. Nah, yang uniknya itu ada tentang real project access. Nah, tapi kalau real project access ini masih kita coba kembangkan gitu. Tapi sistemnya itu kayak gini. Jadi kalau komunitas sendiri gitu. Jadi kita non profit sebenarnya, tapi ada media lain gitu kayak dibentuk semacam kreatif agency untuk menengahi antara komunitas dan kliennya itu sendiri. Tapi ini masih kita coba kembangkan dan belum dibuka lagi nih teman-teman. Tapi aku cuma sharing aja sedikit kalau misalnya di ASEAN ada ini. Lalu kalau untuk kegiatan kita yang terdekat itu di bulan ini ada webinar. Webinarnya ini tentang penguasaan bahasa asing dan budayanya tentunya. Nah, ini pembicaranya ada dari Kadika, dia itu dari IDB. Nah, IDB ini adalah semacam kayak kursus kursus bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, beliau ini S2 dari Jepang nih, teman-teman. Jadi, ilmunya dan pengalamannya itu pasti lebih relate kalau misalnya ngebahas tentang budaya asing gitu. Lalu ada Adrian. Ya, Kak Andrian. Nah, beliau ini eh, komunitas kita dan beliau itu udah sering dapat klien luar negeri, makanya kita ngajak beliau juga untuk jadi eh, bagian dari webinar itu. Nah, selanjutnya di bulan depannya ada sharing season nih, bahas tentang Corel Draw. Nah, penting banget ya kayaknya kalau tentang sorry, Corel Draw ini. Soalnya kalau misalnya di percetakan itu masih pakai aplikasi yang ini nih teman-teman. Makanya kita buka sharing season tentang Corel Draw. Nah, selanjutnya kita juga ada tentang volunteer. Sebenarnya buat komunitas sekarang kita masih aku sendiri nih kebetulan. Nah, makanya aku mencoba buat open opportunities untuk volunteer. Ada beberapa bagian nih. Jadi ada project manager, terus ada content lead, ada art director, event community, dan public relation dan partnership. Nah, nanti di sini kita ngapain nih? Yang pastinya dapat pengalaman, dapat teman baru, dan jangan khawatir, bisa diarahin sama project manager dan sama aku juga gitu. Nah, barangkali ada yang mau daftar, nanti boleh banget daftar lewat link ini. Nanti akan aku share juga di eh, kolom chat. Kalau dari Arshin gitu aja sih teman-teman. Nah, buat sharing season kali ini kita akan sama Kak Hamza nih. Nah, Kak Hamza ini kita kan hari ini kolaborasi nih bersama Dot Art. Nah, Dot Art ini yang aku tahu juga adalah sebuah komunitas ya. Nanti mungkin akan dibantu dijelaskan sama Kak Hamza. Nah, kali ini kita akan bahas rumus hitung tarif freelance dan cara desainer biar naik kelas. Mungkin biar nggak lama-lama lagi, kita langsung aja sambut Kak Hamzah. Halo Kak Hamzah. Halo, Kak Nisa. Eh, Kak Melisa ya. Iya, Oke, betul. terima kasih Kak. Sudah diberi kesempatan untuk sharing-sharing di AdSense Community ya. Makasih Alhamdulillah. juga Kak udah mau jadi.
pembicara hari ini. Waktu dan tempat aku persilakan ya, Kak. Oke. Terima kasih Kak Melisa. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua, baik yang dari Arts and Community maupun dari .art Community. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, oh, langsung share ke slide aja mungkin ya, karena perkenalannya ada di slide. Sebentar, teman-teman. Oke, slide-nya sudah terlihat? Kelihatan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Halo teman-teman, perkenalkan aku Hamzah Arya Prawira atau biasa dikenal sebagai Hamzah Kreator. Nah, aku ini sebetulnya seorang brand designer yang memang fokusnya adalah lebih ke arah membawa baik itu personal brand ataupun merek branding untuk bisa tampil lebih daripada brand-brand lain. Karena seringkali ketika orang bilang, oh, tampil lebih itu gimana gitu. Akhirnya mereka merekayasa sebuah produk. Padahal yang direkayasa sebetulnya adalah sebuah persepsi. Nah, di sini aku pengen bawa teman-teman, baik teman-teman UMKM, pebisnis, maupun kreator-kreator kreatif yang utamanya masih muda. Bahkan ada yang masih SMP, SMA itu, aku pengen membantu kalian untuk bisa tampil lebih dengan ciri khas kalian sendiri gitu, yang memang nggak bisa ditiru oleh orang lain. Dan disitulah kehadiranku muncul. Nah, sebetulnya kalau aku lihat selama belakangan ini, sebetulnya kalau kita lihat yang berbakat itu banyak, yang karyanya keren-keren itu, wah banyak. Bahkan anak SMP pun sekarang desainnya udah gokil-gokil gitu. Bahkan aku sendiri pun lihat, wah keren ya anak SMP. Wen ya gitu. Nah, tapi ternyata kendala mereka itu bukan di skillnya, melainkan mereka belum menemukan sebuah jati diri mereka, atau mereka bahkan masih belum percaya diri untuk menunjukkan siapa sih sebenarnya diri mereka gitu. Bahkan ya nggak jarang juga kita melihat yang masang harga di underprice atau bahkan mereka berkarya hanya untuk hobi mereka sendiri. Nah, dari situ aku hadir untuk apa ya, untuk sharing aja lah, untuk bersama-sama kita yuk, kita bangkit bareng yuk sebagai kreator kreatif dengan cara gimana aku mentebarkan konten-konten edukatif di Instagram dan juga membuat komunitas bernama Art Community. Oh, bisa kalian juga lihat di Instagramnya yaitu dot art dot titik artco. Nah, di situ aku membuat art community karena memang menurutku banyak kreator-kreator kreatif atau kita sebut biasa desainer atau artis, ilustrator dan lain sebagainya, mereka memang merasa sendirian, merasa terkucilkan, di mana mereka merasa kurang dihargai, merasa nggak punya teman, merasa nggak punya rumah kedua untuk memang profesi yang benar-benar mereka jalan. Nah, di situ aku pengen membantu mereka supaya memang benar-benar bisa gitu, bahwa sebetulnya dunia kreatif itu luas dan bahkan menyenangkan selama kita punya tempat yang tepat, asal kita tahu tempat yang tepat dan juga kita juga memiliki lingkungan yang suportif. Nah, begitu teman-teman. Mungkin singkatnya dari aku seperti itu, perkenalan singkat tentang aku dan juga Art Community. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Oke. Oh, oke, kita mulai di materi bagian pertama yaitu realitas industri. Realitas industri, sebentar teman-teman. Oke. Nah, ternyata ada 3 fakta di dunia kreatif itu yang jarang kita soroti atau sering sekali kita abaikan. Tapi padahal eh, sering kali kita alami sendiri. Salah satunya skill tinggi itu belum tentu menjamin tarif kita itu tinggi. Yang kedua, ternyata ada faktor penentu lain. Jadi bukan hanya skill aja teman-teman yang menentukan bahwa kita itu
dihargai tinggi oleh klien atau dihargai oleh orang lain. Ternyata gap terbesar itu bukanlah kualitas desain kita yang jelek, melainkan gap terbesar adalah ternyata kita itu seringkali nggak percaya diri gitu. Kita membatasi bahwa kita itu nilainya segini saja, padahal ketika kita menunjukkan ke orang lain, nilai kita lebih dari itu. Nah, ini yang sebetulnya banyak lah kreator-kreator kreatif mengalami hal seperti ini. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi implikasinya terhadap industri kreatif, terhadap diri kita sendiri, terhadap mental-mental kreator kreatif ke depannya itu besar sekali. Mulai dari kita yang fokus ke skill teknis atau hard skill terkait desain, ilustrasi, software, dan lain sebagainya, yang ternyata ujung-ujungnya kita merasa bahwa itu semua sia-sia dan nggak dihargai tinggi gitu. Yang ternyata ada faktor penentu lain yang nggak hanya skill-skill seperti desain atau hard skill lainnya. Tapi yang paling utama tentunya nggak jarang aku lihat bahwa gap terbesarnya adalah dirinya sendiri yang merasa dirinya itu nggak pantas dihargai tinggi. Gitu teman-teman. Ini bukannya aku menghina atau apa, tapi memang pada nyatanya aku pun sendiri juga awalnya seperti itu. Ketika masih SMP, terjun ke dunia desain, merasa bahwa, wah kayaknya kalau aku open dengan harga segini, nggak pantas deh itu. Akhirnya hancur-hancuran deh, harganya waktu itu 20.000 doang. Ya namanya pengalaman ya teman-teman ya. Itu biarlah jadi pengalaman yang belum mengalami, belajar dari yang sudah mengalami. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, masalah utamanya bukanlah di skillmu. Nah, ini masalah utama itu bukan di skill atau kualitas kerja aja, teman-teman. Nah, ternyata seringkali kita sudah jago mendesain, kita menguasai sebuah software, style kita unik, pembawaan kita berbeda, portofolio kita juga sudah banyak, tapi ternyata skill-skill itu nggak menentu, bukan jadi penentu utama kita. Nah, pertanyaan yang perlu kamu jawab jujur adalah ini. Kalau dari hari pertama kamu sudah terbiasa dihargai murah, akhirnya menyebut angka yang sebenarnya layak. Nah, kalau hari ini, semisal kayak aku waktu itu SMP jualan jasa logo, logo 20.000. Mungkin hari ini baik-baik aja. Tapi suatu hari nanti itu butuh keberanian seberapa besar untuk menyebutkan angka sesungguhnya dari harga layanan tersebut. Nah, misal dari 20.000 ke 500.000 itu kan nggak masuk akal, apalagi kejutaan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita butuh keberanian besar untuk menyebutkan itu. Dan rata-rata memang sudah merasa nyaman dan stuck, stuck di situ, gitu. Dan oke, kita di sini ada tiga kata-kata yang sering banget aku dengar, terutama di kreator-kreator muda yang sebetulnya sangat disayangkan sih. Mulai dari iseng aja kok aku sekalian ngisi waktu luang gitu. Jadi ini alasan kenapa mereka menjual murah gitu. Atau aku kan masih pelajar, jadi pasang harga segitu, harga murah dulu. Atau aku belum pantas pasang harga segitu. Waduh, aku saranin jangan, karena ini memang gap terbesar kita sebagai kreator kreatif, yaitu membatasi diri kita sendiri. Bahwasannya skill kita sebetulnya sudah layak, atau memang itu bisa menjadi proses belajar kita, tapi kita membatasi dengan cara, wah pasang segini dulu lah, aku kan belum layak, sebelum melangkah. Oke, kita lanjut next. Nah, ada satu quote yang pernah aku dengar dari salah satu seminar waktu itu. Quote ini bunyinya, buatlah produk yang bagus, maka ia akan menjual dirinya sendiri. Dan menurutku ini omong kosong. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya sebagus apapun produkmu, kalau orang nggak kenal, satu orang nggak kenal, dua orang nggak tahu kenapa harus beli itu, dia nggak akan bisa terjual. Sebagus apapun. Andai kata kalian ada bikin produk bagus mungkin, katakanlah AC terdingin se-Indonesia katakanlah. Itu produk pasti bagus kan. Tapi kalau nggak ada yang melihat produk tersebut, gimana pun juga produk itu nggak akan terjual.
Jadi nggak ada yang namanya produk menjual dirinya sendiri, sebagus apapun. Dan seringkali aku menemukan bahwa kata-kata ini itu dijadikan alibi atau tameng untuk dua tipe orang. Yang pertama memang nggak bisa marketing, yaitu mereka males jualan, males nawar-nawarkan. Akhirnya mereka beralibi bahwa aku kan sudah bikin produk yang bagus. Kalau gitu tinggal nunggu momentumnya aja dia terjual. Nah ini perlu dibenahi ya teman-teman, karena memang nggak bisa produk menjual dirinya sendiri, tetap harus ditawarkan, tetap harus diiklankan. Gitu. Seenggak-enggaknya kita mengenalkan barang itu. Yang kedua adalah orang yang nggak mau branding, nggak mau tahu soal branding. Dia sudah jualan, momennya dapat, tapi tergerus zaman karena brandnya nggak diingat. Mereka beralasan bahwa momentumnya sudah habis. Nah, seperti itu. Nah, di sini intinya bahwasannya marketing dan branding itu sebetulnya satu kesatuan. Ya mungkin agak out of topic dari topik kita, tapi mungkin ini bisa jadi pegangan buat teman-teman ke depannya bahwa ketika teman-teman mulai belajar skill selain itu yang perlu dipelajari adalah skill marketing, menawarkan jasa atau produk kalian. Yang kedua adalah skill branding, di mana kalian bisa membedakan kompetitor lain. Membedakan bukan berarti harga lebih murah, kualitas bagus itu bukan. Itu pembeda yang bisa ditiru dengan mudah. Oke, next berikutnya kita bakal bahas gimana sih pricing itu bisa merusak pasar dan kenapa ini bukan cuma masalahmu sendiri gitu. Aku selalu bilang ke teman-teman yang lain bahwasanya kamu kalau mau memang, mohon maaf ya, kamu kalau memang underpricing, kamu memang mau sulit sendiri dalam artian kamu sudah jual jasa dengan harga murah, revisi sepuasnya, dan uang diterima setelah desain jadi, ini kan mempersulit diri sendiri ya. Nah, tapi kalau kamu mau sulit, kalau kamu mau sulit itu sulit sendiri aja. Masalahnya ketika kamu membuat sebuah layanan di mana harganya murah, revisi sepuasnya, terus uang diterima setelah desain jadi, itu pengaruhnya nggak ke kamu aja. Gitu. Aku kasih analogi di sini, analogi sederhana. Katakanlah ada penjual toko berlian. Berlian harga pasarannya adalah 1 miliar per gram, ya kan? 1 miliar per gram. Tiba-tiba ada orang nih yang datang, seret, dia buka stand pinggir jalan, dia ngaku bahwa dia punya tambang berlian sendiri dan dia jual 500 ribu per gram. Mungkin kelihatannya aneh, tapi lama-lama orang coba-coba, ternyata ini beneran, beneran mereka mulai percaya, percaya mulai rame, akhirnya secara nggak langsung pasar itu menuntut berlian yang di harga normal itu turun ke harga 500 ribu. Dan mereka sudah merasa bahwa berlian 1 gramnya 1 miliar itu sudah mahal. Dan inilah yang terjadi di industri kreatif sekarang. Bahwasanya ada orang tiba-tiba datang bilang, aku masih belajar, jadi aku pasang harga segini dulu. Aku masih berproses, aku masih eh, belum skillku belum dalam, jadi aku pasang harga segini dulu. Yang akhirnya menggeser persepsi pasar bahwa harga pasaran jasa desain adalah segitu, yang sebetulnya bukanlah segitu standarnya. Oke, next. Apa yang membedakan desainer bisa visual dengan desainer yang layak dibayar mahal? Nah, ini sering sekali terjadi kesalahpahaman mungkin dari teman-teman sendiri karena teman-teman berpikir bahwa, ketika skillku sudah bagus, skillku sudah setinggi Rio Purba misalnya, atau aku sudah sehebat Made by James gitu, atau aku sudah sekeren Satoshi Design itu. Itu patokan skill kalian, tapi nyatanya itu bukanlah faktor utama kalian dibayar mahal. Karena ketika desainer visual itu seringkali mereka hanya fokus kepada desainnya saja. Sementara desainer yang dibayar mahal, mereka bakalan fokus ke solusi, membicarakan solusi apa sih yang ingin dipecahkan dari sebuah desain ini. Ini mereka bukan tanya mau desain apa, ukuran, melainkan mereka penasaran atau mencari tahu eh, dari desain ini apa yang ingin dicapai, siapa target audiensnya, atau
eh, selama ini yang nggak berhasil dari desain ini itu apa? Makanya nggak sedikit juga ketika aku ngelihat di pameran-pameran atau di konten-konten mahasiswa, baik itu desainer dan sebagainya, mereka melakukan riset menggunakan data. Jadi mereka mendesain satu brand, mereka meriset ini brand untuk ibu-ibu cocok nggak ya? Mereka bikin form untuk mereka bikin kuesioner untuk ibu-ibu untuk mengisi form tersebut, begitu. Nah, klien yang serius itu nggak pernah beli visual, karena visual sejujurnya dari pengalamanku, nyari desainer yang visualnya bagus tuh gampang. Kalian nyari visual yang bagus, tinggal join ke komunitas, nggak lama kalian dapet tuh yang visualnya bagus. Tapi yang paham gimana cara bisa menyelesaikan satu masalah di sebuah brand, itu yang mahal, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian kedua, sisi teknis, rumus dan formula tarif tarif freelance. Nah, ini yang penting nih. Rata-rata dari kalian masih bingung komponennya itu apa saja. Oke, kita bahas. Sebelum tentuin harga, kalian harus ini dulu, teman. Yang pertama, cost of living. Of living ini apa? Cost of living ini yang utama. Ini pilar utama kalian ketika kalian masang harga. Ibaratnya kalau kalian nggak bisa nutup cost of living ini, kalian nggak bisa hidup, nggak bisa bekerja gitu lah. Cost of living itu terkait kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Itu tentunya kita butuh kan makan. Jadi kalau ada yang bilang freelance desain mah nggak butuh modal, ya butuh makan ini juga modalnya gitu. Kalau dia nggak makan mah dia nggak bisa desain kan gitu. Pertama itu. Kedua tagihan bulanan. Tagihan bulanan ini terkait apa? Terkait listrik, PDAM atau PGN dan lain sebagainya itu masuk. Jadi kan kalau kalian nggak bayar listrik juga nggak bisa ngecharge laptop juga kan gitu. Kalau kalian nggak bayar PDAM juga nggak bisa mandi juga kan gitu. Lalu yang berikutnya tempat tinggal. Tempat tinggal ini mungkin kalian ada yang masih ngekos atau ada yang kontrak itu juga dihitung. Transportasi mungkin kalau kalian eh, kan ada beberapa freelance yang memang kerjanya di luar gitu. Atau emang dia punya pekerjaan dan freelance ini jadi pekerjaan sampingan. Itu transportasi seperti bensin, perawatan dan lain sebagainya itu dihitung. Nah, selain cost of living, itu juga ada operasional cost, teman-teman. Operasional cost ini adalah langganan software itu termasuk. Jadi kalian Adobe per bulan atau per tahun itu berapa, itu dibagikan per bulan dan dibagi per hari lagi nanti. Jadi kita bisa kira harinya itu kita harus menyisihkan berapa. Nah, Figma, Corel Draw, ataupun bahkan kalian yang pakai Canva, tapi Premium itu bisa masuk. Berikutnya langganan Microstock. Microstock ini bisa berupa free pick, terus Shutterstock, Fractalisy, dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Itu tergantung preferensi kalian, memang kalian langganannya di mana. Atau memang kalian langganan juga itu pilihan kalian. Berikutnya, operasional cost ada internet, ya bisa pakai paket data ataupun WiFi. Terus juga butuh kalian pertimbangkan juga bahwa device kalian itu semakin hari pasti semakin melemah. Dan itu kalian butuh menyisihkan uang untuk mengupgrade device-device kalian. Nah, oke kita lanjut. Nah, ini sisi pengeluaran bulanan. Ini secara umum, mungkin aku kalau bahasnya mungkin orang dewasa ya. Tapi aku bakal beralih ke yang pelajar mungkin. Karena sepertinya di sini banyak yang masih pelajar. Kalau aku lihat di Arsen kemarin ternyata masih banyak yang SMA atau kuliah ya. Begitu juga di Art Community. Jadi kita pindah ke yang pelajar. Nah, pelajar secara umum bagiku cost of livingnya itu hampir nggak ada. Karena mereka eh, bisa dibilang masih ikut orang tua kan. Ya, utamanya yang masih belajar SMA. Makan masih dibayarin orang tua, listrik dan air juga nggak ikut bayar, bahkan bisa dibilang wifi pun mereka juga masih dibelikan gitu. Nah, kenapa aku naruh simulasi pengeluaran bulanan pelajar di sini? Nah, karena aku pengen buka pandangan ke kalian bahwa hanya freelance yang mendapatkan uang jutaan itu nggak harus orang dewasa aja, nggak harus orang yang sudah lulus S1, S2 atau S3 desain, atau orang yang lulusan SMK desain, nggak harus. Kalian sambil sekolah, sambil SMA, sambil nge-freelance itu bagus banget. Aku bilang bagus. Bahkan kalau kalian sudah punya skill di desain, ilustrasi, animasi, atau apapun itu,
buka jasa sekarang itu adalah pilihan yang tepat, teman-teman. Karena itu manifestasi dari kalian hari ini buka, mungkin kalian buka di hari ini harganya satu desain 150.000. Tapi nanti ketika kalian sudah umur 26, 27, bisa jadi satu desain kalian harganya 500.000, bahkan sampai 1 juta atau bahkan 2 juta. Itu sangat. Makanya aku pengen untuk teman-teman yang kreator-kreator muda utamanya, jangan minder. Jangan minder, jangan merasa bahwa aku masih pelajar tuh nggak layak dihargai sekian gitu. Kalian sangat layak selama skill kalian itu ada. Nah, kalian tahu skill kalian ada itu dari mana? Nah, kalian lihat apakah feedback dari orang-orang terkait desain kalian, ilustrasi kalian, animasi kalian, atau hasil-hasil kerja kalian yang lain itu bagus atau enggak. Nah, kalau memang mereka bilang bagus dan banyak yang minta digambarin, minta didesainin, itu berarti kalian peluangnya besar banget buat buka jasa. Oke, ini aku coba bedah ya satu-satu simulasi pengeluaran pelajar. Oke, komponen cost of living dan operasional cost ini utama. Kedua ada target profit dan tabungan. Target profit ini apa? Nah, kalau kalian pasang harga minimum, itu pasti cost of living sama operasional cost. Dan uang kalian pasti habis di situ, kalian hanya bisa bertahan hidup. Sementara target profit ini adalah keuntungan kalian yang benar-benar bersih, nggak dikurangi cost of living ataupun operasional cost lagi. Jadi kalian bisa pakai itu buat jajan, buat tabung, nabung sesuatu yang kalian inginkan, atau hal yang lain. Itu bisa diambil dari target profit. Berikutnya ada tabungan. Tabungan ini untuk jaga-jaga bisa, untuk nambah ilmu lagi juga bisa, atau untuk upgrade device juga macam-macam. Tapi masuknya tabungan. Kalau kalian katakanlah kita beda per harinya. Cost of living rata-rata pelajar itu katakanlah 50.000. Nah, 50.000 ini dari mana? Anggaplah uang sangu harian mereka. Jadi bukan biaya hidup makan dari pagi sampai malam, enggak. Karena kan pagi dia sarapan, malam dia makan malam di rumah. Katakanlah 50.000 ini uang jajannya. Dan mungkin juga itu masih lebih bisa ditabung lagi. Kedua, operasional cost. Operasional cost ini ya terkait itu tadi. Mungkin ini sudah aku kurangin ya, karena aku anggap kalian wifi nggak ikut bayar gitu. Oke, operasional cost. Katakanlah kalian operasional cost hanya di software sama microstock aja gitu. Atau bahkan mungkin kalian software aja gitu. Itu nggak apa-apa. Katakanlah per hari 35.000. Jadi kalian itu sudah bisa langganan software loh. Hanya dengan membuka jasa desain gitu. Cuman apa menyisihkan 35.000 aja per hari. Berikutnya target profit. Ya ini pelajar, sekali lagi aku eh, ini bisa itu lagi ya disesuaikan lagi untuk masing aja cost of living mereka. Cost of living kalian itu memang sudah masuk ke profit sebetulnya. Karena kan kalian nggak dikurangin apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada target profit. Lalu tabungan 25.000 lah katakanlah. Totalnya berarti per hari kalian itu targetnya adalah 160.000. 160.000 per hari. Jawabannya sangat mungkin teman-teman. Asalkan kalian tahu cara pemasaran, kalian bisa mendapatkan klien 1 hari itu mungkin. Karena ketika aku berkecimpung di dunia desain dan nggak sedikit juga dengan teman-teman itu berdiskusi, ternyata desain itu, ayo deh jujur deh di sini, yang relate dengan kata-kata ini coba deh tulis di kolom chat. Ternyata desain itu nggak butuh waktu sehari atau 2 hari. Ternyata untuk desain poster aja, itu kalau kita sudah siap idenya, kita sudah fresh, kita sudah siap materinya, kita sudah siap bahannya, ternyata 1-2 jam sudah beres kok. Ya ini serius ini. Tapi mungkin kalau itu materi belum siap, mungkin bisa 5 jam sampai 8 jam untuk nyusun materi dan ngumpul-ngumpulin aset. Jadi sehari satu desain itu sangat mungkin. Bahkan 3 desain itu masih mungkin, teman. Nah, gitu. Jadi 150.000 itu mungkin untuk per hari. Dan per bulannya kira-kira kalau di total itu segini. Jadi per bulan cost of living kalian itu berapa, langganan software itu berapa, lalu target profit kalian itu berapa, itu segini. Dan itu dibagi menjadi per hari adalah segini. Gitu teman-teman. Tapi ini sekali lagi ini bukan
harga di mana kalian bisa mewah-mewahan hidupnya. Tapi ini harga minimum di mana kalian sudah cukup bisa bertahan hidup gitu. Sudah cukup bisa langganan software nggak nyendat, eh, internet nggak nyendat, terus kalian bisa makan harian dan lain sebagainya. Dan kalau mau lebih ya kalian tinggiin lagi harganya. Itu nggak masalah. Oke, lanjut kita bakal bahas hourly hourly rate, yaitu total kebutuhan harian dibagi dengan jam produktif per bulan. Nah, jam produktif realistis dari seorang freelancer itu ternyata rata-rata bukan 8 jam dikali 22 hari, teman-teman. Nah, mungkin kalian ngira lebih karena freelancer ternyata nyatanya sering curi-curi waktu di hari Sabtu atau Minggu, tanggal merah juga masih kerja. Enggak. Ternyata enggak. Ini kalau kita hitung di hari kerja, teman-teman. Ternyata totalnya bukanlah 176 jam, melainkan 100 sampai 120 jam. Kenapa kok nggak sebanyak itu? Nah, ternyata jam-jam produktif yang kita hitung itu di sini adalah jam produktif desain aja, teman-teman. Jadi terkait jam produktif eh, apa itu namanya? Meriset, revisi, lalu hal-hal nggak terduga. Contohnya kalau saat ini yang aku alami di Surabaya memang belakangan memang lagi mati lampu dan itu memang nggak terduga sekali. Nah, ini mengurangi jam produktif kita sebetulnya, ya kan? Terus bulan-bulan yang sepi nggak ada klien project itu juga nggak dihitung jam produktif tentunya. Nah, jadi jam produktif rata-rata freelancer itu rata-rata 100 sampai 120 menit. 20 jam. Nah, dari simulasi tadi kita coba hitung per bulan kebutuhan, katakanlah kebutuhanku adalah 6 juta. 6 juta dibagi 120 jam sama dengan 50.000 per jam. Nah, tapi ini bukan angka final, teman-teman. Ini bukan angka final, melainkan ini adalah dasar harga yang minimal aku pasang. Ini nggak boleh dilewatin, nggak boleh bawa lagi. Tapi boleh lebih tinggi. Justru lebih baik dong, uangnya lebih banyak. Ya, ini dasarnya 50.000 per jam. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Project rate. Nah, project rate ini adalah hasil eh, gabungan antara kebutuhan kalian tadi termasuk operasional cost dan cost of living ditambah terus dimasukkan ke rumus hourly rate itu jadilah project rate atau yang biasa kita sebut rate card ya teman-teman ya. Itu sudah ditambahkan yang namanya complexity fee. Nah, complexity fee itu apa teman-teman? Complexity fee adalah kompensasi atas energi ekstra atau eh, sesuatu yang di luar jam kerja. Kayak tadi aku bilang kan, rata-rata freelance ternyata pekerjaannya nggak di 178 jam, tapi di 120 jam. Nah, jam-jam yang hilang itu kan nggak dihitung produktif karena kita nggak mendesain. Karena kita lagi meriset, kita lagi brainstorming dan lain sebagainya. Nah, jam itu digantikan oleh complexity fee. Gitu, teman-teman. Complexity fee ini juga nanti bervariasi. Complexity fee pertama tentunya yang bakal kalian masukkan ke project rate kalian. Tapi nanti bakal ada lagi fee-fee tambahan kayak fee revisi di luar ketentuan paket. Atau kemarin kayak aku barusan kedapatan kerjaan, dia bilang, Kak, ini projectnya tolong dibikin NDA ya, atau rahasia lah. Nggak boleh dipublikasi di portofolio. Itu ada fee tambahan. Nah, complexity fee itu bukan sesuatu yang ngayal, bukan sesuatu yang aur-auran, bukan juga markup. Jadi kalau kita dibilang, oh itu markup ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena nyatanya ini bukan markup, itu adalah kompensasi atas energi yang sudah kita kerahkan. Contoh gini deh, contohnya. Bikin logo itu 15 jam, dikalikan 50.000 ditambah 250.000. Berarti kok 50.000 dikalikan 15 jam itu kan 750.000 ya teman-teman. Nah, aku tambahin di sini complexity fee sebesar 250.000. Totalnya adalah 1 juta. Nah, ini bukan sesuatu yang mahal. Ini sudah dikalkulasi, sudah dihitung, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya, kenapa kok harganya segitu? Oh iya, karena kan aku butuh meriset, aku butuh brainstorming, dan lain sebagainya, dan itu nggak termasuk jam produktif.
itu masuknya ke di luar jam produktif desain kita itu. Karena orang menghitungnya itu jam produktif itu jam produktif desain. Oke, tapi tambahan lainnya yang tadi saya contoh, eh, setiap proyek itu pastikan ada batas maksimal revisi. Contoh 3 kali revisi minor, 1 kali revisi major. Itu biar nggak kewalahan nanti di kalian. Karena aku pengalaman juga pernah, mungkin kalian dengarnya nggak masuk akal. Tapi ada pernah 37 kali revisi. Itu seriusan, 15-nya major, sisanya minor. Wah, itu gimana pusingnya. Dan itu serius terjadi beneran, nggak ngada-ngada. Jadi untuk itulah kenapa di paket itu kalian harus menentukan kejelasan revisi kalian maksimalnya berapa. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Sisi strategis, cara naik kelas di mata klien. Oke, sip. Ini nih yang perlu kalian pahami supaya kalian bisa pede untuk pasang harga tinggi. Sebetulnya nggak tinggi sih, tapi sesuai lah, sesuai value kalian gitu. Dan ini bikin kalian pede nanti. Kenapa kok hargaku segini? Oh iya, karena aku begini gitu. Oke, kita lanjut. Pertama, ada pergeseran mindset yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Kayak yang aku singgung di awal tadi, kan ada memang desainer yang layak dibayar mahal dan desainer yang bayarannya biasa saja. Dan itu adalah eksekutor dan problem solver. Nah, apa bedanya? Ini teman-teman. Eksekutor itu bisa didapatkan banyak. Bahkan kalau orang bilang, oh, sekarang desainer digantikan AI ya. Iya, betul. Karena kalau peranmu adalah eksekutor, itu bisa digantikan banyak. Yang lebih murah ada, yang lebih cepat ada, yang tinggal ketik kayak AI itu ada. Jadi kalau tinggal eksekusi aja menjadi sebuah desain, itu banyak orang yang bisa. Tapi menjadi problem solver itu nggak semua orang bisa. AI pun nggak bisa menganalisis masalah, nggak bisa menganalisis pasar, nggak bisa menganalisis psikologi audiens, yang akhirnya mereka si AI bakal cuman generate ya gambar yang bagus aja gitu. Emang secara dilihat bagus ya gitu. Tapi apakah mengkomunikasikan sebuah pesan? Apakah cocok untuk sebuah target market tertentu? Kan belum tentu. Karena dia tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, posisi eksekutor itu biasanya mereka hanya menunggu brief, menunggu arahan, menunggu approval, terus nunggu kalau ada yang direvisi mereka revisi gitu. Jadi ya mereka cuman oke Kak siap, oke Kak siap, oke Kak siap tanpa adanya mereka menyarankan gitu bahwa Kak mungkin kalau ini dicoba seperti ini itu gimana gitu. Kalau coba seperti ini gimana? Ini bukan sok pintar teman-teman, tapi mereka membeli jasa kita itu mengharapkan hal seperti itu. Bukan berarti mereka butuh jadi selesai gitu. Mereka beli jasa itu mereka percaya pada kita sebagai desainer. Mereka pingin kita bisa memberikan solusi terbaik untuk mereka. Nggak hanya desainnya bagus, tapi desainnya bisa menyelesaikan masalah. Gitu teman-teman. Ya kan? Nah, sementara problem solver ini masuk ke pemikiran yang jauh lebih dalam. Nggak cuman desainnya gimana, stylenya apa, dan lain sebagainya. Tapi mereka ingin tahu juga, ini target marketnya siapa, brand karakter brandnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang itu bisa biasanya akhirnya mereka tetap jadi eksekutor juga bisa karena mereka sudah berpikir dulu sebelumnya sebagai problem solver dan akhirnya di deliver atau dikirimkan melalui desain mereka yang sesuai dengan tujuan sebuah brand. Oke, kita lanjut. Ngadepin klien low budget. Nah, siapa di sini yang pernah ditawar habis-habisan sadis-sadisan ditawar dibilang apa namanya Mas desain logo berapa 1,5 Kak kok mahal banget 50.000 dong waduh ini gimana nah caranya gini teman-teman ketika kalian menghadapi klien yang low budget itu bukan kalian menurunkan standar kalian bukan menurunkan harga kalian jadi katakanlah harga kalian logo satu standar itu 1,5 juta. Bukan berarti ketika klien budgetnya 500.000, itu kalian menurunkan harga kalian dengan kualitas yang sama. Nah, caranya gimana? Kalian bisa diskusi dulu. Makanya skill itu nggak penting hard skill aja, tapi ada soft skill. Jadi, ini contohnya komunikasi ataupun negosiasi itu termasuk soft skill, teman-teman. Nah, yang biasa dilakukan memang seringkali kita nurunin harga. Padahal yang lebih sehat itu kita nurunin scope-nya.
ada istilah scope of project. Mungkin kalau teman-teman di sini yang belum freelance mungkin belum tahu scope of project itu adalah rincian atau isi list dari project kita. Contoh paket logo A itu sudah termasuk apa? Logo 3 konsep, grafik standar manual, terus habis itu color system dan lain sebagainya. Itu scope of project. Nah, ketika misal katakanlah ini aku jual logo standar di harga 1.500.000. Itu lengkap dengan apa aja? Itu sudah termasuk lengkap eksploratif kan. Nanti kakak diberi 4 logo. Nanti kakak juga tipografi, color, dan pattern. Terus ada tipis-tipis visual identity bakal saya rapikan. Saya desainkan juga. Lalu ada grafik standar manual. Ternyata si klien bilang, wah gitu ya kak. Wah, sebetulnya bagus, tapi ternyata budgetku kurang. Berapa kak? 500.000. Nah, solusinya bukan kita nurunin harga teman-teman, tapi kita nurunin skupnya. Kita gini, wah kalau 500.000 nggak bisa, kalau 500.000 nggak masuk kak. Tapi mungkin eh, kakak mau order logonya aja dulu gitu. Atau kalau harga 500.000 mungkin nggak dapat semua kak, tapi kakak hanya dapat logonya saja dan color system saja. Untuk yang lain belum bisa didapatkan. Bisa dikomunikasikan seperti itu teman-teman. Nah itu jadi lebih sehat. Kita nggak menurunkan harga kita, tapi kita menurunkan scope kita. Otomatis kerja kita juga lebih ringan, kan. Jadi harganya tetap sama sebetulnya. Tapi dipersepsikan lebih murah karena ya emang harganya murah, padahal sebetulnya scope-nya menurun. Gitu. Lanjut, harga teman. Tapi klien low budget sekarang harga teman. Oke, cakep. Jadi harga teman. Mungkin kalian di sini banyak yang punya teman dan bilang, wih, desainmu bagus bro, desainin aku dong. Tapi aku cuma harga 20.000. Atau bahkan yang paling parah, ya nanti waktu nongkrong ku traktir. Waduh. Nah, ini cara ngatasinya gini teman-teman. Kalian jangan menawarkan harga murah untuk teman. Jangan bilang, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Harganya segitu khusus untuk kamu ya, tapi itu jangan. Tapi kalian bisa ngakali gini. Kalian bilang gini, waduh, segitu nggak bisa bro, tapi gak apa-apa deh. Khusus kamu hari ini aku kasih diskon. Nah, jadi ngomongnya diskon teman-teman. Jangan bilang bahwa itu khusus teman. Nanti dia bilang ke temennya satunya bilang, ke si Hamzah aja gitu. Kenapa? Khusus teman ada harga khusus gitu. Jangan. Tapi kalian bilang, ya udah deh kali ini aja aku kasih diskon teman gitu. Nah, itu akhirnya harga kalian tetap, tapi mereka dapat diskon. Nah, gitu. Yang jadi masalah seringkali kita berpikir bahwa kita itu sama-sama teman, sama-sama paham. Oh iya, sama-sama teman, ya, sama-sama paham lah. Dia mungkin budgetnya segitu, dia bisa memahami aku kok. Kalau memang dengan budget segitu mungkin nggak maksimal, misal gitu. Ternyata teman kalian nggak paham. Yang akhirnya apa namanya? Teman kalian standar harganya hancur, kalian menurunkan standar scope kalian, ternyata teman kalian nggak sesuai ekspektasi. Nah, juga terjadi hal seperti itu. Itu ya selain apa ya di pekerjaan nggak enak juga merusak pertemanan juga. Jadi sebaiknya dihindari. Dan yang paling penting kalau ketika kalian ditawari harga teman, kalau memang kalian belum siap, mending ditolak aja daripada gontok-gontokan atau nggak ikhlas. Nanti malah ke depannya pasti nggak baik lah. Ya, oke lanjut. Nah, portofolio yang cuma nampilin visual cantik itu kayak CV teman-teman. Sudah bosenin banget. Kadang-kadang gini deh, aku nge-share portofolio nih. Portofolioku berupa desain-desainku. Wah ini desainku ini, desainku ini, desainku ini. Itu nggak apa-apa, nggak salah. Nah, tapi tergantung kalian masangnya di mana. Kalau kalian masangnya buat menawarkan diri, katakanlah gini. Ada orang Windows shopping atau ada orang nyari desainer. Kalian disuruh ngirim portofolio. Terus kalian ngirim portofolio berupa slide, terus perkenalkan saya Hamzah, saya brand designer, bla bla bla. Terus kalian nunjukin hasil-hasil kerja kalian. Ini nih hasil visual identitiku di Provider. Ya memang dilihat, oh bagus ya hasil desainnya. Tapi orang bosen. Dan itu pasti akan kalah dengan orang yang menyampaikan kisah atau cerita di balik project itu. Contohnya gini teman-teman. Gini, visual identity ini aku buat karena ternyata brand ini dulu dia terlihat tua, sementara sama anak-anak muda. Akhirnya aku berusaha gimana ya caranya supaya
kali ini bisa masuk ke segmen anak muda. Oh, ternyata logonya terlalu kompleks. Ternyata logonya mirip-mirip kayak eh, food court misal gitu, atau mirip-mirip kayak warung kopi misalkan gitu. Akhirnya anak muda yang ternyata ditargetkan kopi sebagai lifestyle, sebagai kultur itu nggak masuk. Akhirnya aku punya solusi nih. Logonya aku bikin simple tapi melekat di mereka supaya menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kalian menampilkan visual juga iya, menampilkan solusi yang kalian tawarkan dari desain kalian juga iya. Itu sudah kalian dapat 2 nilai plus. Dan klien otomatis melihat, ya mungkin nggak semua, tapi kemungkinan lebih besarnya adalah, uh, ternyata dia nggak cuma desainnya aja yang bagus, tapi dia juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk brand-brand tertentu. Ketika brand ini mengalami masalah ini, dia punya solusi ini. Brand ini punya masalah ini, dia punya solusi ini. Dan tentu cara berpikir, proses berpikirnya itu dijelaskan. Gimana kalian bisa mendapatkan ide seperti ini, gimana kalian bisa terpikir seperti ini, apa solusi yang kalian dapatkan itu juga perlu kalian tunjukkan supaya orang tahu kalau kalian itu juga berpikir, nggak asal nerawang aja. Gitu teman-teman. Oke, next kita lanjut. Ini yang terakhir sepertinya. Keempat, bagian 4 ada tips and trick stand out as a high value professional. Waduh. Oke, kita lanjut. Hargai prosesmu juga bukan cuma hasilmu. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita seringkali melihat hasil kita kayak oke lah, kita sama-sama tahu, kita sama-sama pekerja kreatif, kita sama-sama kreator kreatif. Ketika kita sudah selesai desain gitu, klien puas, klien bayar pelunasan, wah itu laptop sudah dipegangin gini kemana-mana ya kan. Terus waduh desain gua cakep banget nih gitu. Nah tapi ternyata yang perlu diapresiasi itu nggak cuma hasil aja, karena kalian perlu paham bahwa hasil itu bisa tercipta sebagus itu adalah hasil dari prosesmu juga. Jadi kamu perlu menghargai prosesmu, jerih payahmu gimana. Ketika kamu meriset, kamu menemukan kebingungan, itu bukan sebuah kekurangan teman-teman. Itu sebuah pencapaian, itu sebuah achievement yang perlu kalian hargai juga. Karena gini, kalian dapat masalah, waduh ternyata ini klien minta briefnya nggak karuan nih. Masa iya apa brownies dijadiin oleh-oleh? Kayak nggak masuk akal ya gitu. Kalian mikir gimana nih, gimana nih, gimana nih. Akhirnya kalian nemukan solusi. Oh gimana kalau begini, gimana kalau begini. Akhirnya kalian bikin seret, 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 seret. Kalian kasih preview ke klien, klien suka, klien ACC. Jadi kalian puas dengan hasilnya. Nah, ternyata proses kalian kebingungan, proses kalian mencari solusi, proses kalian kalut dengan desain kalian itu seperti apa, itu perlu dihargai juga. Karena tanpanya adanya itu, hasil karya kalian, desain yang kalian hasil sebagai final outputnya itu nggak akan ada, teman-teman. Jadi jangan lupa menghargai proses kalian. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Bangun personal brand yang konsisten. Nah, ini mungkin kita nggak bakal bahas banyak di sini karena memang branding itu kompleks. Personal brand lebih kompleks lagi sebetulnya. Nah, tapi aku spill sedikit-sedikit dan mungkin eh, ya semoga saja di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan membahas topik personal branding supaya kita bisa menjadi freelancer yang berbeda. Berbeda, benar-benar berbeda teman-teman. Bukan hanya berbeda karena pengerjaan cepat, harganya murah, kualitas bagus, nggak cuma itu. Tapi benar-benar berbeda. Oke, bangun personal brand yang konsisten itu gimana sih? Gitu. Nah, personal brand itu rata-rata orang mengiranya ketika aku sudah survei ke beberapa teman ya, beberapa member komunitas juga, beberapa teman-teman satu komunitas, mereka bilang, aku nggak perlu personal brand. Kenapa? Personal brand itu ribet. Personal brand itu perlu flexing dulu, aku perlu kaya dulu, aku perlu followersku banyak dulu. Rata-rata mereka memikirkan bahwa personal brand itu adalah flexing. Oke, pertama itu. Ada yang kedua juga berpikir gini, enggak lah personal brand itu kan orang-orang kayak si Willy Willy itu gitu. Mereka pasti bermasalah gitu. Padahal enggak bermasalah. Oke, kalian gini deh. Eh, Kalian dikenal sebagai desainer logo, misal nih, aku Hamzah dikenal sebagai brand designer, sementara Kak Melisa dikenal sebagai graphic designer, ini sudah menjadi personal brand yang berbeda.
tapi pengkategoriannya masih luas. Aku brand designer banyak. Kak Melisa, graphic designer juga masih banyak gitu. Ya, ini dipengerucutkan gimana lagi? Contoh aku brand designer, aku spesialis ke storytelling brand. Nah, ini jarang orang. Atau aku fokus ke positioning brand. Nah, ini lebih kerucut lagi. Jadi orang yang butuh menemukan positioning dalam brandnya, itu mereka bakal datang ke aku. Bukan mereka nge-hire, ayo 10 brand designer ke sini. Aku mau nyari yang cocok. Nggak gitu. Tapi mereka langsung mengkerucutkan, aku mau cari brand designer yang spesialis positioning. Dan itu adalah personal brand yang harus kalian bangun, teman-teman. Dan efeknya mungkin nggak langsung. Mungkin butuh dibangun dulu. Mungkin butuh 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Tapi itu worth it. Nah, kenapa aku selalu menyarankan bahwa ayo kreator-kreator muda yang masih SMP, SMA, mulai dari sekarang bangun karir kalian. Nah, itu karena manifestasinya adalah sekarang untuk kalian ke depannya. Ketika kalian umur 20, mungkin kalian sudah sukses, teman. Dan harapanku ya, aku doakan kalian semua sukses di usia muda sebagai desainer, sebagai ilustrator, ataupun sebagai kreator kreatif yang tentunya bisa memberikan dampak positif untuk klien-klien kalian. Amin, amin. Oke, kita lanjut next. Nah, jangan jual waktu, jual transformasi, teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman, rata-rata freelancer itu menjual waktu. Freelancer terutama jasa itu menjual waktu, menjual tenaga. Dan nyatanya menjual waktu dan menjual tenaga itu nggak ada bedanya kayak kita kerja. Sama aja, kita kan menukarkan waktu dan tenaga kita untuk sebuah yang perlu kita pahami. Kita itu nggak hanya membuang tenaga, nggak hanya membuang waktu kita, tapi kita bisa membawa perubahan atau solusi. Membawa perubahan atau solusi untuk sebuah brand itu yang teman-teman. Dan ini pasti dipandang beda lah oleh orang-orang gitu. Ya kenapa kok dipandang beda gini? Ketika aku jual waktu, orang biasanya bisa nggak jadi dalam 3 hari gitu. Dan ya itu standar di mana-mana orang bisa dimintai tolong kayak gitu. Tapi ketika aku menjual solusi, orang yang datang pasti akan bilang, Mas, Mas Hamzah gini. Jadi brandku ini adalah sebuah brand wisata desa. Nah, tapi masalahnya ini aku ini pengen brandku ini jadi tempat rekreasi anak-anak. Tapi selama ini ternyata kok nggak ada yang rekreasi ke sini ya gitu. Nah, akhirnya kan aku sebagai brand designer yang menjual solusi dicari dan mereka mengkerucut gitu, nggak nerawang, nggak mencari-cari, nggak atau nggak share di Facebook. Saya butuh desainer kan nggak gitu. Mereka otomatis mencari yang memang benar-benar bisa memberi solusi dan itu nilainya beda teman-teman. Gitu. Jadi kalau menjual waktu dan tenaga itu selalu dibandingkan dengan harga. Ya, setuju ya. Selalu dibandingkan dengan harga. Sementara kalau jual solusi atau perubahan atau dampak, itu dibandingkan dengan nilai, teman-teman. Jadi value kita itu naik. Nggak lagi dibanding-bandingkan dengan harga. Di sebelah segini, Mas. Kok masnya segini? Nggak lagi gitu. Tapi kita dinilai. Oh iya, masnya emang bener sih. Solutif. Emang masnya punya value-value tertentu yang nggak dimiliki desainer lain. Itu yang kita cari, teman-teman. Oke, next. Soft skill gak kalah. Ini aku singgung juga tadi di awal bahwasannya hard skill itu penting teman-teman. Karena hard skill itu gimana juga kita menguasai sebuah software, kita bisa mendesain suatu desain gitu, suatu logo, kita bisa menyelesaikan sebuah masalah kayak oh ini ternyata bannernya kurang stand out, ini bannernya kurang hooking. Ternyata bannernya untuk anak muda hooking sih, tapi mereka nggak peduli gitu karena teks-teks yang terdapat di situ, slogan-slogan yang terdapat di situ ternyata nggak berarti untuk mereka. Contohnya seperti itu. Nah, itu hard skill. Hard skill apa? Software atau desain grafis, desain logo, motion grafik, bahkan teori desain, layouting, grid, psikologi warna, dan lain sebagainya itu hard skill. Sementara soft skill adalah komunikasi dan negosiasi, teman-teman. Ini perlu kalian pegang baik-baik ya, karena komunikasi dan negosiasi ini adalah kunci utama kalian bisa memenangkan market, bisa memasang harga tinggi. Kedua adalah problem solving. Yang ketiga, kita bisa memahami, mendengarkan dan memahami kebutuhan klien. Mungkin aku share sedikit pengalamanku.
baru kapan ya? Kayaknya kemarin Minggu kalau nggak salah. Atau hari apa? Aku lupa. Pokoknya baru-baru ini kok, nggak lewat dari 1 minggu. Ini pentingnya skill komunikasi, negosiasi, dan problem solving, teman-teman. Nah, aku itu kedapatan klien dan ya desainnya dia minta desain standar. Jadi aku kasih rate 150.000 pada waktu itu. Nah, aku selalu ngasih form order tuh, nama, terus nomor telepon, email, dan sebagainya seperti itu. Dan di bawah itu aku kasih note gitu, barangkali ada tambahan atau apa gitu dia. Misal nggak mau nama aslinya dipublikasikan gitu untuk portofolio, ya it's okay. Aku sensor menggunakan kode klien atau project ini dibuat untuk tertentu atau misal nanti untuk dicetak di ukuran tertentu itu fungsinya note. Nah, ternyata waktu aku ngirim invoice pembayaran, nah ini ada satu case unik juga. Jadi aku ketika pasang harga under 150 kesepakatanku, aku pegang bahwa di bawah 150 itu langsung cash lunas. Tapi dia nggak percaya. Oke, di sini akhirnya kita menggunakan soft skill kita. Kita menggunakan skill negosiasi. Ya sudah deh Kak, kalau gitu pakai sistem DP deh nggak apa-apa untuk kali ini membangun kepercayaan. DP-nya 60 ya Kak, tapi dia masih nawar DP-nya 50. Oke deh, nggak apa-apa, 50. Setelah kerjain sudah jadi, oke Kak, sudah fix ya, sudah. Oke, saya kirimkan invoice pelunasannya ya. Terus tiba-tiba dia ngomong teman-teman, oh ya Kak, maaf Kak, sebelum aku bayar nih, aku lupa ngomong nih kemarin. Aku pengen project ini pertama outputnya aku jadikan template. Nah, jadikan template itu buat apa teman-teman? Jadi nanti dia bisa ganti-ganti warna gitu. Ganti-ganti. Kebetulan untuk display. Jadi bisa diganti-ganti warna sesuai produknya gitu. Yang kedua, proyek ini tolong dirahasiakan ya Kak, jangan dipublikasikan, jangan dijadikan portofolio. Nah, gitu, itu langsung waduh. Nah, ini skill komunikasi penting teman-teman. Akhirnya aku menjelaskan bahwasannya gini, eh, aku Kak dari aku sendiri, dari saya sendiri, nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa kalau memang proyek ini memang mau dirahasiakan. Tapi kemarin ketentuan di awal kan saya kan di format order sudah saya kasih catatan tambahan itu fungsinya untuk menambahkan ini. Nah, tapi belum nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa karena memang di awal kita nggak tahu kalau ada ini, Oh, lu kita pakainya yang komunikasikan dulu watermark pada biasa ya, tapi karyawan. ya, kalau tadi foto gua teh. Oke, akhirnya kita, oke Kak, nggak apa-apa kita komunikasikan bareng-bareng. Nah, akhirnya komunikasi lah itu bla bla bla. Terus aku bilang, oke Kak, kalau untuk template itu ada charge tambahan 100.000. Sementara untuk kalau project dirahasiakan itu charge-nya adalah 2 kali dari harga project plus add-ons-nya. Add-ons itu tambahan kan, termasuk revisi dan sebagainya. Dan add-ons-nya output sebagai template. Nah, jadi 150 tambah 100.000 dikali 2, 500.000. Dan dia gini, aku juga menjelaskan kenapa kok tinggi, Kak. Karena gini, eh, sebenarnya portofolio itu adalah daya tarik utama untuk mendapatkan klien sebagai freelancer. Nah, tapi sekali lagi saya di sini nggak masalah karena kita nggak tahu kalau memang di awal seperti ini ketentuannya, ayo kita diskusikan bareng sampai ketemu titik temu yang sama-sama kita lega, kita nggak ada saling mengganjal. Akhirnya benar teman-teman. Dari situ setelah ngobrol sekian panjang dia bilang gini, waduh, aku suka banget deh sama Kak Hamzah karena pembawaannya sabar dan penjelasannya juga runut, jelas. Oke deh Kak, nggak apa-apa. 500.000 aku transfer sekarang. Tapi aku nego sedikit ya Kak. Dia nego 50.000 ya. Sudah deh totalnya 450. Nah ini skill komunikasi dan komunikasi teman-teman. Dan akhirnya ternyata dia juga bayarnya penuh dengan terus dia bilang gini, Kak nggak apa-apa deh Kak, aku tambahin itu sebagai permintaan maaf karena tadi aku juga nggak menyampaikan di awal. Jadi ujung-ujungnya penuh gitu dan klien kita sebagai desainer dan juga klien itu sama-sama legowo teman. Itulah pentingnya soft skill. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi dan ini quotes dari aku. Murah itu ada marketnya. Mahal juga ada. Tergantung seberapa kamu menghargai dan memposisikan produkmu. Ya, bisa produk, bisa jasa ya, teman-teman ya. Semua itu terserah, tapi apapun yang kamu jual, itu mau kamu jual murah, itu ada marketnya. Mau kamu jual mahal, itu ada marketnya. Nah, tergantung lagi seberapa kamu menghargai produkmu dan memposisikan produkmu. Ya.
gitu teman-teman. Jadi pede aja lah kalau kalian merasa emang hargaku segini, aku layak, ya sudah pasang aja segitu. Itu bentuk dari kalian sudah terbebas dari impostor syndrome, terbebas dari gap mental kalian. Bahwasannya kalian, aduh aku kayaknya nggak mampu itu, bebas kalian sudah dalam artian itu sudah bebas. Jadi jangan ragu, murah itu ada marketnya, mahal ada marketnya. Tinggal kalian percaya aja bahwasannya pasti datang selama aku sudah berusaha. Oke, terakhir, desainer yang tahu cara menghargai dirinya sendiri, bukan desainer yang sombong. Ada selesai dengan ketakutan diri. Oke, mulai menghitung dan mempertahankan konsistensi. Itu terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bareng. Kita berbagi sudut pandang bareng mengenai dunia freelancer. Mungkin kalau sekiranya ada yang mau berpendapat, mau didiskusikan, silahkan. Atau ada yang masih bingung, Mas Hamza, ini gimana sih soal perhitungan atau apa? Itu monggo ditanyakan, nggak usah ragu teman-teman. Karena bertanya sekarang itu dampaknya besar di kemudian hari. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan perhatiannya. Ya, terima Yeay. kasih juga untuk Kak Aku Hamza short untuk share ya. ilmunya. Ya, keren banget. Berarti nanti materinya akan di-share ya, Kak ya. Iya Kak, betul. Nanti materinya bakal aku share ke apa? Art Science dan juga .art Community Kak. Oke, siap. Ya, terima kasih, Kak. Nah, sekarang kita ada di sesi tanya jawab nih, teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Bisa via chat atau misalnya kalau mau open mic bisa raise hand aja. Teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ada dari Ki Agus. Mau bertanya kah atau gimana nih? Halo Kak, oh, Ya, open question apa ya? iya. Oh gini, Kak Hamza, saya Ari, panggil aja Ari. Eh mau tanya, jadi kan saya tuh belum punya klien sama sekali gitu, jadi masih bekerja di bidang yang lain gitu kan, sambil mengasah kemampuan saya gitu. Nah, untuk seseorang yang belum punya klien sama sekali, eh, bagaimana cara kita untuk mendapatkan klien pertama, tetapi dengan yang tadi Kak Hamzah bilang loh, yang eh, tidak memberi harga di bawah pasaran gitu, seperti itu. Bagaimana ya cara mengetahui bahwa eh, saya tuh masih harus terus mengasah skill saya, atau apakah saya sudah bisa mulai membuka commission, seperti itu Kak. Cewek ini siapa ini? Udah nggak ada ya. Terima kasih untuk Kak Ari untuk pertanyaannya. Disilakan Kak Hamza. Masih di mute Kak, sorry. Oke, mohon maaf tadi Kak, Mas Afi ya, Mas Ari ya. Iya. Gini, Mas Ari, mohon maaf sebelumnya sudah pernah mendesain, misal punya hasil output desainnya nggak? eh hanya ini Kak, apa, saat magang dan saat kuliah. Oh, gitu. Sebetulnya itu sudah bagus sih Kak, Mas. Karena itu bisa jadi eh, daya tarik tersendiri. Karena aku kalau tadi bilang portofolio yang isinya gambar-gambar toh itu kayak CV gitu. Tapi sebenarnya enggak. Portofolio gitu itu juga masih bisa dipakai.
Karena ketika aku mempromosikan jasaku, itu juga aku nggak pakai poster aku penjasa nih sekian-sekian gitu. Nggak. Tapi aku pakai hasil hasil desain yang aku kerjakan untuk klien. Dan aku jelaskan di situ ini proyeknya namanya apa, scope-nya apa, kliennya siapa, dan total investmentnya berapa. Gitu. Nah, tapi mungkin ketika Mas Ari mungkin memang benar-benar belum punya pengalaman, ini saranku, jangan pasang harga murah, Mas, tapi kasih gratis. Mungkin dengarannya, aduh, kok tiba-tiba gitu ya? Gitu. Tapi gini, Mas, aku dulu juga di situ. Jadi dulu itu aku sukanya itu gini, Mas, nyari-nyari komunitas, nyari-nyari brand atau UMKM yang emang mereka itu desainnya masih belum matang. Dan aku ngelihat potensinya tinggi. Akhirnya aku nawarin lagi nih, Kak, atau Mas, atau Mbak, nih, komunitasnya aku desainin logo. Gratis, nggak usah bayar, gratis. Malah kalau mau, tak kasih juga nih brandingnya lengkap. Ya, branding lengkap. Udah ada positioning, udah ada value-nya, udah ada eh, brand karakternya dan sebagainya. Lengkap. Terus nanti tak bantu juga ngaktifin sosial medianya. Bahkan sampai segitunya, Mas. Nah, itu untuk apa? Nah, ini ada 3 faktor. Kenapa kok ngasih gratis? Pertama, kalau kita buka jasa murah, itu kita dicap murahan, Mas. Gambarnya gini, aku sekarang buka jasa desain 20.000. Mungkin ada yang datang. Dan aku bilang, enggak apa-apa dong, buka 20.000 dulu buat portofolio kan gitu ya. Tapi nanti satu datang, dua datang, tiga datang, sudah ada persepsinya, oh Mas Hamzah ini emang murahan, emang bukan murahan, dalam artian, oh emang jasa desainnya itu murah, emang dia cuma 20 ribuan. Nah itu mau naikin harga susah Mas. Nah makanya kenapa aku menyarankan gratisin. Jadi gini, mau nggak nih tak desainin? Lengkap, bisa lengkap-lengkapnya nggak apa-apa. Gratis. Loh kok gratis kenapa? Iya dari situ kita dapat 3. Satu, pengalaman langsung mengerjakan sesuai keinginan orang. Dalam arti ini kan klien dan bukan fiktif. Mereka kan hidup, mereka punya pikiran sendiri. Mereka klien, kita punya pengalaman. Satu. Kedua, yang kedua nih, kita punya portofolio hasil kerja nyata. Ya kan? Yang ketiga, kita dapat testimoni langsung. Kita dapat testimoni langsung dari si pemilik brand. Dan selain testimoni langsung, kita juga dapat portofolio yang langsung. Benar-benar dalam artian, kalau kita, mungkin aku dulu ngajarin, ayo coba sekarang kita latihan bikin logo nih. Kita nge-prompt di AI, minta brief, terus kita kerjain. Itu nggak ada brandnya, orang kayak mungkin aja fanmade aja gitu. Tapi ketika kita udah ada brand, kita gratisin ke orang, itu brandnya ada. Dan desain kita terletak di situ. Nah itu. Mungkin kalau Mas Ari pernah magang, pernah kuliah, itu setahuku memang kan ada tugas-tugas yang memang benar-benar pakai brand UMKM atau semacamnya ya. Itu bisa diajar lagi, Mas. Bisa dimasukkan ke Behance atau bahkan dimasukkan ke Instagram juga bisa itu Mas. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi dari Mas Arinya. Halo Mas Ari, apa sudah cukup menjawab? Iya, baik. Cukup sih, Kak. Iya. Ya, Jadi untuk makasih. awal-awal nggak usah ragu dulu Mas, gas dulu aja. Tapi emang agak rumit ya ketika memang sudah bekerja terus kita harus membangun karir freelance. Tapi tetap semangat aja Mas, peluang masih banyak kok. Sip. Ya, makasih ya, Kak Hamzah. Ya Mas, sama-sama. Ya, makasih juga buat Kak Ari untuk pertanyaannya. Oke, Kak. Jadi ini ada pertanyaan juga nih lewat kolom chat dari Kak Mufli. Kak Hamzah, aku ada pertanyaan. Aku masih SMP. Oh, oke. Dan masih belum mulai apa freelance atau buka komis gitu. Nah, saya sampai sekarang masih ngasal mengasah skill saya dengan memperbanyak portfolio saya yaitu pixel art dan animasi singkat pixel art gitu. Saya juga sudah menentukan target pasar saya yaitu ke orang-orang luar negeri karena menurut penelusuran saya pixel art itu pasarnya tidak terlalu banyak di Indo atau peminatnya kurang banyak. Apakah saya harus mulai mencari klien
harus ya memulai klien, atau apakah harus mengasah skill saya lagi, dan bagaimana cara mendapatkan klien pertama dan menjaga kepercayaannya. Jadi Oke, silakan Kak. oke. Siapa ini? Bau, Muflih bau. ya? Oke, Muflih. Nah, ya, masih SMP dan punya semangat. Bagus sih. Oke, gini. Sekali lagi ketika eh, mungkin aku udah pernah lihat karya-karya Muflih ya sebelumnya ya. Dan itu sebetulnya sudah sangat layak dijual, seriusan. Aku sudah pernah lihat sebelumnya, itu pixel art dan bisa berupa animasi. Dan itu sudah sangat layak dijual. Nah, sekarang caranya gimana kamu mendapatkan klien kan? Nah, tentunya mendapatkan klien dengan cara awal itu pasti kamu menyebar jasa dulu. Ya, kalau aku bilang, aku nggak pernah tuh nyebar jasa berupa poster aku open jasa harga sekian 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 nggak pernah. Untuk saat ini, untuk saat ini. Tapi untuk awal-awal emang aku menyebar itu. Jadi aku menyebar jasa, aku open jasa gini gini gini. Tapi juga bisa di lagi promosinya bukan berupa poster, tapi berupa portofolio langsung. Jadi orang nggak merasa dijualin, tapi mereka merasanya melihat melihat hasil karya dan ternyata oh anak ini jual. Karena waktu awal-awal aku juga gitu, nggak disangka-sangka promosi jualan nggak ada yang beli. Tapi ketika posting portofolio dan dibilang ada nggak yang mau dibikinin visual identity kayak gini? Ada yang beli. Dan itu kaget juga loh. Itu pertama kali kisahku dapat menekuni dunia freelance dari situ. Dan akhirnya setelah dapat customer, dapat klien satu, hasilnya aku upload dan ya itu tadi aku upload sebagai portofolio dan ini skopnya ini aja dan harganya segini. Nah, untuk Movely mungkin itu tadi ya bisa pertama upload. Pertama yang perlu disiapkan tentunya eh, kamu sudah siap belum gitu. Karena kan ya itu tadi terkait skillmu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk skill, aku sudah pernah lihat karyamu itu sudah bagus, sudah siap sebetulnya. Tapi balik lagi ke dirimu sendiri, apakah sudah siap atau belum? Karena perlu diketahui bahwa sebetulnya nge-freelance itu bukan hobi lagi. Ya, nge-freelance itu sudah jadi kayak kalian. Kalian sudah punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa kalian nggak mood terus kalian tinggalkan kayak web kalian yang numpuk bejibun itu. Nggak bisa. Jadi kalian harus menyelesaikan, kalian harus komitmen gimana caranya udah selesai. Pertama itu, kamu sudah siap atau belum? Kedua, ketika kamu memang benar-benar sudah siap, kamu harus menyiapkan materi promosimu dulu. Atau kalau mau materi promosi paling gampang ya kayak aku tadi bilang, kamu cari tuh komunitas game pixel atau komunitas-komunitas pecinta game retro kan masih banyak. Kamu tawarin di situ, Mas, mau nggak nih? Misal server Discordnya, bandnya aku gambarin animasi sederhana. Misal Mario cuma wing terus ada bintangnya gitu. Tapi itu kan karyamu. Nah, terus ya itu paling gampang sih. Kalau kamu nggak mau promosi bisa paling gampang kayak gitu. Terus nanti kamu cari lagi, Mas, mau nggak nih aset di postingannya aku gambarin, misal gitu. Nah, dari situ mungkin kamu hard work di awal. Tapi ketika suatu saat orang pasti bakal bisa jadi orang dari dalam itu mereferensikan kamu. Jadi ini aku punya nih referensi pixel artist si Mufli, coba aja. Atau bisa jadi ketika ada orang tanya, eh, orang tanya juga, Mas punya portofolio, nih ada nih, coba cek postingannya at ini, itu asetnya dari aku semua. Atau join ke Discordnya at ini, itu bannernya animasiku, bisa gitu. Atau kamu juga bisa upload ke sosmed, hari ini ngerjain apa namanya, hari ini ngerjain aset pixel untuk akun ini, hari ini ngerjain banner untuk akun ini, kayak gitu. Orang itu nggak tahu loh, maaf ya, nge-freelance, orang itu nggak tahu kita masih SMP, SMA, atau kita sudah bapak-bapak juga orang nggak tahu. Bahkan kita ngerjain, aku hari ini lagi ngerjain nih logo brand ini. Orang nggak tahu kalau itu fiktif, orang nggak tahu kalau itu gratis. Mohon maaf, memang nyatanya begitu. Tapi orang melihat bahwa, oh memang dia ini serius, memang dia ini mengerjakan pixel art, dia memang bikin aset-aset pixel art. Memang dia fokusnya di situ. Orang melihatnya serius dan nanti kalian akan datang dengan sendirinya sebetulnya. Nah, kalau memang targetmu luar negeri ya cari aja akun-akun luar negeri atau banyak-banyak bergaul di komunitas luar negeri gitu. Apalagi pixel art itu masih jarang banget.
peluangnya masih besar. Itu sih. Untuk Mufli, apa sudah cukup menjawab? Atau ada yang masih mau ditanyakan lagi? Silakan. Oke, sama-sama. Oh, baik, terima kasih Kak. Nah, ini selanjutnya ada dari Kak Wafa nih. Assalamualaikum, hai Kak, saya izin bertanya. Jika harga ditetapkan berdasarkan kebutuhan bulanan, bukankah itu bakal kemahalan untuk saya yang masih pemula? Karena saya takut nggak ada yang order. Nah, ini mungkin ketakutan untuk semua orang ya kayaknya. Oke, untuk gimana tuh kalau kebutuhan bulanan dan takut nggak ada yang order ya. Sebetulnya itu emang tantangan besar ya. Ketika kita takut nggak ada yang order, kita murahin, kita juga nggak nutup kebutuhan kita. Tapi ketika kita mahalin, takutnya nggak ada yang order. Nah, tapi balik lagi ke kata-kataku di akhir slide tadi. Harga murah itu ada marketnya, harga mahal itu ada marketnya. Aku juga heran pada waktu pertama kali, ya itu tadi yang aku cerita, pertama kali aku dapat klien. Ternyata dia jebol di angka 1 juta. Itu pertama kali. Dan aku juga cukup kaget, kok bisa kayak gitu. Itu pada waktu itu aku kok bisa ya kayak gitu. Dan akhirnya continue, ternyata memang orang itu sebetulnya nggak keberatan loh. Beli karya kita dengan harga ratusan ribu jutaan itu nggak keberatan. Bahkan kemarin, Kak, saya coba satu dulu. Kalau cocok saya lanjut continue order. Oke, Kak. Baik. Garap, tek, 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 tek. Jadi satu. Oke, Kak. Kalau gitu next order ini total berapa langsung saya lunasin kayaknya. Jadi yang perlu dipikirkan mungkin memang kita ada rasa takut kalau belum pernah ngalami. Tapi aku selalu bilang ke teman-teman gini, percayalah orang di luar sana itu uangnya banyak. Uangnya orang-orang itu banyak. Jadi kalau kalian merasa kayaknya nggak ada yang laku deh itu, pasti ada. Karena gini, logikanya, kita main logika sederhana aja. Nike itu pasti kalah loh sama sepatu bata. Karena harganya jelas jauh lebih tinggi. Tapi kita ngomong orang di luar sana itu uangnya banyak. Jadi mereka kalau mau beli Nike ya beli Nike aja. Mereka nggak bakal beli sepatu bata gitu. Ya, jadi mungkin balik lagi ini masuknya ke dalam dirimu sendiri. Aku nggak menyalahkan ataupun apa. Memang yang bisa mengukur skill kita itu memang diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa nuntut untuk, misalnya aku menuntut Kak Wafa untuk, ayo kamu tuh sudah bisa, nggak usah minder-minder gitu, itu nggak bisa. Karena memang yang tahu kemampuan setiap individu itu dirinya sendiri gitu. Dan kayak aku tadi bilang, freelance itu sudah bukan, itu sudah menjadi pekerjaan. Nah, jadi mungkin untuk Kak Wafa, mungkin ketika masih ragu, bisa naikin jam terbang dulu. Ya bisa coba-coba ngerjain fake project, atau kayak tadi nawar-nawarin orang untuk eh, nawarin jasanya gratis gitu supaya ngerasain gimana sih project real itu. Atau fake project juga bisa, misal aku bakal bikin fake project seolah-olah ini klienku, dia pesen dengan brief seperti ini, tenggatnya tanggal sekian, nanti ada revisi yang ini gitu. Jadi kamu ngerasain benar-benar gimana rasanya bekerja sebagai freelance, gimana rasanya open komis. Dan dari situ mungkin kamu udah punya gambaran dan kamu sudah punya kesiapan mental bahwa oh iya ternyata memang benar harganya segini. Atau mungkin oh mungkin perhitungan dari Mas Hamzah tadi kurang cocok untuk aku. Aku punya perhitungan sendiri, itu juga boleh. Yang pasti dari aku jangan sampai cost of living satu sama operasional cost itu boncos. Harus seenggak-enggaknya lebih lah. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari Kak Wafa, apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lainnya? Jadi sebenarnya nggak Untuk Kak harus Wafa, takut kemahalan ya Kak ya. iya, karena coba mindsetnya diubah bahwa klien-klien di luar sana itu uangnya banyak. Kita aja yang overthink gitu. Dan ternyata nyatanya begitu. Iya, Oke, sudah cukup menjawab ya Kak Wafa ya ya. baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Kak Wafa.
Oke, selanjutnya nih ada dari Miss Super 1000% nih. Halo Kak, saya baru mau buka freelance ilustrasi begitu. Nah, problem aku adalah belum punya art style yang konsisten karena masih belajar juga. Jadi art style-nya masih berubah-ubah. Kira-kira apakah aku harus memperdalam skill dulu atau bisa sambil buka commission juga? Oke, ilustrasi dengan art style yang tidak konsisten. Nah, ini sebetulnya marketnya juga tetap ada, tapi marketnya tetap ada, tapi apa ya? Banyak banyak dari ilustrator itu memang terpaku bahwa memang harus punya art style sendiri. Nah, aku selalu bilang ke teman-teman bahwasannya art style itu nggak perlu kalian cari. Kalian gambar setiap hari ketemu art style-nya kalian sendiri. Karena itu dari dalam, nggak dibuat-buat. Nah, pertama itu. Tapi yang kedua, apakah nggak bisa open commerce ketika art stylemu berubah-ubah? Kayak gini, aku kasih pandangan dulu. Bahwasannya menjual karya itu nggak harus dari open commerce. Ini nggak harus dari open commerce. Ada namanya salah satunya nih, microstock. Nah, mungkin topik kita di sini memang freelancer yang buka jasa, tapi aku mau coba buka pandangan ke beberapa jalur lain. Contohnya microstock. Ketika kamu asalmu berubah-ubah hari ini, misalnya aku hari ini moodnya memang stylenya ke style SpongeBob dan besok moodnya ke style Mickey Mouse. Itu kan stylenya masih belum konsisten. Nah, itu bisa diakalin pakai microstock. Gimana itu microstock? Jadi misal aku hari ini mood style SpongeBob tuh. Bikin aja ilustrasi yang banyak, yang stylenya mirip SpongeBob. Thread, ada gambar matahari, ada gambar apa kayak hewan-hewan laut, ikan teri, dan lain sebagainya gitu. Gambar style SpongeBob jadi. Besok aku bikin lagi, bosen style SpongeBob, style Mickey Mouse aja. Oke, bikin deh. Gimana bikin Donald Bebek, bikin kursi-kursi style Mickey Mouse, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu dari satu package atau satu paket yang kamu jadikan style tertentu, itu kan jadi satu package. Itu bisa kamu jual jadi microstock. Jadi microstock itu apa? Misal ya kayak tadi kalau aku ngomong ke si Mufli, dia bilang kan gini. Aku kan bilang, ya bisa kan kamu ngebikinin stok untuk orang gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi kamu bukan ngebikinin stok, tapi orang beli stok ke kamu. Dan enaknya itu bisa dijual berkali-kali. Kamu bikinnya sekali, tapi dijual berkali-kali. Orang mau beli berapa kali pun terserah gitu. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau memang mau buka komis, itu balik lagi ke dirimu sendiri. Karena komis itu nggak bisa dibilang eh, dari misal aku. Bukan berarti karena aku mengisi materi sharing di sini, terus tiba-tiba aku bisa melihat bahwa oh kamu sudah siap, kamu belum siap, nggak bisa gitu. Karena memang kesiapan dari dalam diri sendiri. Nah, kamu lihat apakah kamu sudah siap dengan konsekuensi ketika art stylemu berubah-ubah. Apakah kamu sudah siap ketika dengan konsekuensi ketika art stylemu pada saat ini lagi art style A, tapi ternyata klienmu minta art style B. Apakah kamu sudah siap begitu? Kalau memang sudah siap ya silakan open komisnya gitu. Karena nggak jarang juga aku lihat open komis beberapa art style dan ini unik. Jadi style A harganya sekian, style B harganya sekian gitu. Dan itu sebetulnya juga bisa dilakukan gitu. Oke mungkin ini dengan Kak siapa ini? Kak Mi Super apakah sudah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kayaknya sepertinya sudah cukup menjawab ya Kak ya. Oh, oke, Alhamdulillah. Ini ada tanggapan juga nih dari Kak Wafa. Izin nanya lagi, boleh, boleh banget. Oh, boleh, boleh. Apa AI kan sudah menjamur. Dikit-dikit AI ilustrasi gampang dibuat tanpa effort. Apakah ilustrator masih punya masa depan nih kira-kira? Nah, ini topik yang sebetulnya sering aku angkat juga. Jadi ketimbang topik freelancer, justru lebih sering mengangkat topik AI sebetulnya. Tapi gini, aku jelasin dulu soal AI. AI itu mesin.
yang diciptakan sebagai alat bantu. Ya, jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa mesin itu adalah alat, bukan pengganti, bukan pengganti. Jadi ketika bedanya alat sama pengganti itu apa? Gini deh, MP3 player sekarang sudah digantikan Spotify. Jadi sudah nggak ada yang pakai MP3 player. Kan sesederhana itu aja, itu kan pengganti. Tapi alat itu beda, itu nggak bisa digantikan. Earphone dari dulu sebagai alat dan dia nggak akan tergantikan dengan Spotify gitu. Nah sama halnya AI. AI itu nggak, dia itu alat, nggak bisa tergantikan. Nah, kenapa aku bilang gini? Karena gini, sekali lagi orang mencari itu nggak cuma mencari karya, mereka mencari memang yang bisa diajak komunikasi, bisa memberikan solusi. Terus setelah itu hasilnya memang memuaskan, sesuai keinginan mereka, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. AI emang tinggal ngetik beres jadi. Tapi apakah mereka punya emosi dari situ? Nah, yang selalu disinggung oleh eh, akun-akun atau postingan-postingan threads di cafe itu selalu gitu. AI ini ya kita lihat poster ini. Wah, kebabnya kelihatan tebel, menggiurkan. Tapi pesan apa yang disampaikan? Jadi kita cuma tergiur aja, tapi nggak ada CTA-nya di situ. Kita nggak ada rasa seolah kita pengen beli itu nggak ada. Jadi sebetulnya AI itu sebagai alat bantu. Dan ketika kita takut dengan alat bantu itu sebetulnya kita memusnahkan diri sendiri karena emang nggak diciptakan untuk menggantikan, tapi membantu. Begitu juga aku ketika membranding, nggak aku pungkiri bahwa aku membranding, mendesain itu bantuan AI. Bahkan jujur-jujuran beberapa aset memang menggunakan AI. Dan itu dilakukan oleh desainer-desainer besar juga. Desain influence juga menggunakan AI. Jadi kalian kalau mau pakai AI nggak usah ragu. Usah takut dibully karena kalian tinggal bilang, loh desain desain influence juga make gitu. Terus kalau aku nggak make, emangnya terus kalau aku make emangnya salah. Mereka juga make dan mereka juga sukses gitu. Jadi itu alat bantu dan nggak salah dipakai juga. Dan kalau misal pertanyaannya apakah bisa menggantikan atau enggak? Enggak bisa. Tapi tergantung value-mu. Aku selalu bilang kalau kamu cuma sebagai tukang gambar aja tergantikan karena AI memang tukang gambar. Tapi kalau kamu sebagai orang yang bisa memberi solusi, bisa memberi jawaban dari sebuah karyamu, itu nggak bisa didapatkan AI. Memang solusi yang bisa didapatkan, yang bisa diberikan apa? Macam-macam. Orang butuh desain itu, butuh ilustrasi itu untuk apa? Untuk keychain misal. Untuk keychain tentunya kan kamu sebagai ilustrator itu sudah tahu spesifikasi untuk keychain itu seperti apa. Nah, sementara AI kan nggak tahu, AI kan cuma by data aja. Mungkin dia bisa benar, tapi bisa juga salah. Sementara kamu sudah pengalaman dan itu bisa benar. Kemungkinan benernya lebih besar. Nah, jadi kalau dibilang tergantikan sih nggak akan sih sebetulnya. Tergantung value-mu aja. Dan kamu bisa mempertahankan itu atau enggak. Gitu, Kak Wafa. Apakah sudah cukup menjawab? Ya benar banget. Jadi meskipun ada yang namanya AI, jadi penggunaan AI juga tetap harus punya skill gitu di dalamnya. Harus punya rasa em, kayak estetiknya tuh dapet gitu kan. Ketika kita nge-prompt terus nanti keluar hasilnya kan kita harus ngecek juga nih hasilnya udah sesuai belum. Dapat nggak sih yang dimaksud dari apa yang kita prompt itu gitu. Nih lalu ini ada tanggapan juga nih dari Kak Dinda. Lebih baik fokus sama apa yang bisa kita dikerjakan sekarang. AI pasti akan berkembang ke depan, tapi coba akan berkembang ke sorry, AI pasti akan berkembang ke depan, tapi coba cari cara gimana dengan AI ini juga bisa kita manfaatkan. Benar banget nih, AI tetap tidak bisa menggantikan human touch. Ya benar banget ya. Oke, baik. Apakah dari Kak Wafa ada tanggapan juga? Boleh banget. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup menjawab ya, Kak ya. Oke, kebetulan kita sebenarnya sudah di penghujung, waktunya sudah melewati dari batas
waktunya. Oke. Terima kasih untuk Kak Hamzah. Terima kasih juga buat Dot Art yang udah mau kerja sama dengan Artshain. Semoga semoga nanti kita bisa kerja sama lagi nih di event-event yang lain. Amin, Mungkin amin. bisa nih kita kali-kali nyobain bikin event offline gitu kali ya. Oh, boleh, boleh. Wah, bersedia banget nih, Kak. Wah, Iya. bagian apa aja bersedia nih, Kak? Mungkin kita sama-sama Iya, siap. menebar manfaat ya untuk kreator-kreator kreatif. Iya, benar banget. Nah, jadi kita sama-sama sharing ilmu biar sama-sama jadi skillnya makin keren punya. Sip. Oke, iya benar banget. Sip. Oke, terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mau hadir dan mengikuti acara kali ini sampai dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Nggak ada sesi foto, Kak? Oh iya, sorry. Bukan foto Ah, dulu. harus Iya teman-teman, diabadikan coba ini momennya. iya benar banget. Barangkali teman-teman ada yang bisa open cam, boleh banget teman-teman. Kita foto dulu Ayo, sebentar. yang bisa on cam, kita foto dulu bersama. Ya, kita foto dulu yuk. Yuk. Sip. Yang lainnya apakah ada lagi yang bisa on cam? Ya, Pika yang mau on cam boleh Ah, ditunggu. Tunggu. bisa semua dong harusnya. Biar rame. Oke, oke. Aku hitung ya. Oke, Tiga, sip. tiga, dua. Oke, sebentar. Ada. Oke, aku hitung ya. Tiga, dua, satu. Sebentar. Oke, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, sudah. Baik, terima kasih buat teman-teman. Oke, nanti kita ketemu Terima kasih lagi untuk di teman-teman. event selanjutnya, teman-teman ya. Oke, aku Di- izin tutup. Terima kasih. Ya, terima Kasih kasih juga buat Kak untuk Hamzah, semuanya. Kak. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir. Aku izin close Zoom-nya ya.